Hai hai hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ibun di channel Om Abi Family. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Sekarang Ibun dan Papa lagi ke Monumen Pancasila Sakti atau Sumur Maut Lubang Buaya. Jadi kali ini jalan-jalannya sambil belajar dan mengingat-ingat lagi tentang sejarah ya. Ada apa aja di sini? Udah siap kan jalan-jalan online bareng Ibun lagi? Tonton sampai selesai ya videonya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, dan share like video ini, supaya channel ini makin berkembang dan bisa berbagi banyak info dan hal positif lainnya. Oke, sekarang Ibu udah masuk. Sebagai informasi, untuk tiket masuknya 5.000 ya, untuk umum dewasa, tapi hanya 3.000 untuk pelajar atau mahasiswa dan anak-anak. Hari ini Ibu dan Papa memang lagi ada di Jakarta, karena kebetulan ada undangan pernikahan dari saudara Papa yang di Jakarta ya. Dan kebetulannya lagi, gedung pernikahan saudara Papa ini ada di seberang Monumen Pancasila Sakti, yang dimana kalau ke Jakarta, Ibun selalu bilang ke Papa, wishlist Ibun salah satunya adalah ke monumen ini, karena Ibun bener-bener pengen tahu apa aja sih yang ada di dalamnya. Jadi jangan salfok ya sama outfit kami, karena kami lagi pakai outfit formal kenikahan gitu. Oh iya, jadi kami nih sekarang lagi nyuri-nyuri waktu karena acara lagi santai dan benar-benar tinggal nyebrang dari gedungnya. Jadi disempetin buat eksplor ke monumen ini. Tapi kenapa Bun tadi naik mobil? Katanya deket. Ya, karena dari gerbang masuk ke monumen lumayan jauh, jadi kami putusin untuk naik kendaraan aja. Salah kostum. Itu barusan Imun sama Papa lagi ketawa-ketawa ya, karena kami ngerasa kayak salah kostum aja. Banyak sih orang berpakaian formal tapi nggak seformal kami. Kembali lagi Ibu jelasin tentang monumen ini ya. Kawasan ini luas banget, berdiri di atas tanah seluas 14,6 hektar atas gagasan Presiden Soeharto untuk mengenang dan mengingat perjuangan serta peristiwa bersejarah yang dialami 7 pahlawan revolusi kita. Yang ada di dalam sini antara lain itu ada Tugu Patung 7 pahlawan revolusi, Sumur Maut, 3 rumah bersejarah, Museum Paseban, Museum Pengkhianatan PKI, dan beberapa kendaraan peninggalan di masa itu. Salah satunya ini ya, ada mobil dinas yang waktu itu digunakan oleh Jenderal Ahmad Yani. Lalu lanjut ya, kita jalan-jalan dan lihat lagi satu persatu yang ada di sini. Sebagai tambahan dari Ibu, jadi Monumen Pancasila Sakti ini buka dari pagi jam 8 dan tutup jam 4 sore. Untuk kalian yang melakukan perjalanan dinas atau perjalanan sekolah, jadi di sini sudah ada guide ya yang bisa menjelaskan semua tentang Monumen Pancasila Sakti. Untuk tarifnya berapa bisa ditanyakan ke petugas di sini. Di depan Ibun sekarang terdapat sumur maut ya, tempat ditemukannya 7 jenazah pahlawan revolusi, korban gerakan 30 September oleh PKI. Sumur ini memiliki kedalaman 12 meter dengan diameter hanya 75 cm. Berada tepat di depan sumur maut ini, Ibun menyempatkan waktu untuk berdoa sejenak dan gak sengaja meneteskan air mata. Sedih dan sesek rasanya ketika nginget begitu sadisnya penyiksaan terhadap pahlawan kita yang jasadnya dimasukkan ke sumur yang sesempit ini. Tepat di sebelah sumur maut ada rumah pertama, yaitu rumah penyiksaan. Disebut rumah penyiksaan karena rumah ini yang digunakan untuk menyiksa para jenderal sebelum akhirnya dibunuh dan kemudian dimasukkan ke sumur maut tadi. Rumah ini adalah rumah Bapak Harjono, yang kalau Ibu nggak salah beliau adalah seorang guru, tetapi beliau juga simpatisan PKI. Di rumah ini ada patung-patung dari 7 pahlawan dan pasukan PKI yang berukuran asli sebagai penggambaran situasi saat malam penyiksaan itu.
Sekarang Ibun jalan ke rumah kedua ya, di mana rumah-rumah ini berdekatan. Jadi rumah kedua ini adalah pos komando PKI, di mana rumah ini yang digunakan sebagai tempat rapat-rapat penting menjelang gerakan 30 September tersebut. Berbeda dengan rumah penyiksaan tadi, untuk rumah kedua ini kami bisa masuk ya. Jadi di pos komando ini Ibun bisa masuk dan di sini bisa melihat langsung saksi bisu pada peristiwa itu. Jadi barang-barang yang ada di dalam rumah ini itu adalah barang-barang yang asli yang memang dijaga untuk dilestarikan sebagai tempat bersejarah. Di sini ada mesin jahit, ada lemari, ada kursi-kursi, juga ada tempat tidur ya. Itu papa lagi di luar ya, nggak ikut masuk ke pos komando, katanya rada merinding. Kak seru, mana main. Dan rumah bersejarah yang ketiga adalah dapur umum, di mana dapur umum ini digunakan sebagai tempat untuk memasak makanan untuk para anggota PKI. Jadi bangunan berdinding bambu ini juga menjadi saksi bisu ya, dilestarikan sesuai dengan bangunan aslinya pada peristiwa tersebut. Barang-barang di sini juga asli ya. Ini ada kamar yang juga ada tempat tidurnya, terus ada kursi-kursi bambu, ada lemari kayu. Jadi dipastikan kalau barang-barang di sini juga masih asli. Dan di belakang sini ada sisa genting ya dari 3 rumah itu, benar-benar genting yang asli pada saat itu. Ketiga rumah ini ada yang sudah dibangun kembali tapi dibuat sama persis seperti rumah yang berdiri pada peristiwa itu. Ada juga yang masih asli dan hanya mengalami renovasi di beberapa bagian dikarenakan kerusakan pada usia bangunan yang sudah tua. Sekarang Ibun tepat di depan monumen Pancasila Sakti ya. Jadi di depan itu ada patung Garuda, di mana di bawahnya itu adalah patung-patung berukuran 17 meter yang membentuk setengah lingkaran, menggambarkan Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Kalau mungkin tadi di awal-awal video ada yang kelihatan ya, ada truk berwarna biru muda ini, yaitu truk PN Artayasa yang digunakan untuk menculik para jenderal. Cuman di sini yang ada truk replikanya ya, jadi sama persis. Sekarang Ibun dan Papa jalan menuju gedung museum, di mana di situ ada museum pengkhianatan PKI dan juga museum Paseban. Jadi apa aja kira-kira di dalam museumnya? Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Ini apa namanya? Maket ya? Awal masuk museum, kita sudah disambut dengan foto-foto para pahlawan, dan dimana ini ada beberapa foto pahlawan yang pada saat masih hidup dan proses pengangkatan jenazah dari sumur maut. Dan setelah foto-foto tersebut kita langsung ke diorama ya. Jadi nanti di Museum Pengkhianatan PKI ini akan menceritakan
mulai pemberontakan di setiap daerah, pemberontakan PKI di setiap daerah, sampai peristiwa tragis yang dialami oleh 7 pahlawan revolusi kita. Oke, lanjut. Sekarang Ibu naik ke lantai 2 ya, setelah dari Museum Pengkhianatan PKI. Sekarang Ibu lanjut ke Museum Paseban, yang di situ akan menampilkan diorama juga yang menggambarkan rangkaian peristiwa G30 SPKI mulai dari persiapan pemberontakan hingga pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. Tapi nggak hanya itu ya, di sini juga terdapat koleksi benda-benda bersejarah seperti radio yang digunakan Maijen Soeharto, baju letupir tendean, dan segala hal benda-benda yang pernah dipakai pada saat kejadian oleh para jenderal yang menjadi korban saat itu. Mungkin setiap tahun sekarang kita dimudahkan ya untuk mendapatkan informasi terutama di media-media sosial tentang sejarah yang sudah lampau, termasuk tentang G30 SPKI ini. Jadi selain belajar dari sekolah tentang sejarah G30 SPKI ini, jika punya kesempatan, datang ke Monumen Pancasila Sakti untuk lebih bisa merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Dan pada saat Ibu sama Papa kesini ini weekend ya, cuman sepi. Jadi mungkin ramainya hanya di hari-hari tertentu seperti Hari Kesaktian Pancasila dan mungkin dari beberapa pihak sekolah yang mengajak para siswanya untuk mengetahui sejarah lebih dekat ya di sini.
adalah foto-foto para pahlawan semasa hidupnya ya. Jadi setelah ini Ibun akan memasuki ruangan yang dimana tadi Ibun sempat cerita sedikit kalau di sini ada peninggalan-peninggalan dari pahlawan yang telah wafat. Jadi di sini ada baju dinas, ada baju yang dipakai saat mereka dibunuh, ada cincin pernikahan, segala hal yang dipakai pada malam itu, dan barang-barang kesayangan milik para pahlawan yang memang disimpan di sini agar kita lebih tahu dan lebih mengenal mereka. Jadi di setiap penyimpanannya, di situ ada foto dan nama, serta ada foto jenazahnya juga yang sudah diangkat dari sumur maut tersebut. Dan setelah keluar dari ruangan ini, berarti selesai sudah Ibun eksplor Monumen Pancasila Sakti. Harapan Ibun semoga kedepannya Indonesia bisa lebih baik dan lebih menghargai perjuangan-perjuangan semua pahlawan di Indonesia. Dan terima kasih ya sudah ngikutin Ibu jalan-jalan sampai video ini berakhir. Jangan lupa like and share video ini dan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.